Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Safatika dengan NIM 019. Di mata kuliah seminar proposal ini yang diampu oleh Ibu Imanda, saya mengambil judul tentang pengaruh fluktuasi harga beras domestik, rata-rata konsumsi beras, dan produksi beras terhadap volume impor beras di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022 dengan kesejahteraan petani sebagai variabel intervening. Variabel independen dalam penelitian saya yaitu harga beras domestik, konsumsi beras, dan produksi beras. Variabel dependen dalam penelitian saya yaitu volume impor beras. Sedangkan variabel intervening dalam penelitian saya yaitu kesejahteraan petani. Kenapa ingin meneliti tentang judul ini? Saya ingin meneliti tentang impor beras di Indonesia karena terdapat permasalahan apa atau apa yang menjadikan Indonesia sampai saat ini masih terus-menerus melakukan impor beras. Dan dengan Indonesia melakukan impor ini, bagaimana dengan kesejahteraan atau pendapatan yang didapat oleh petani padi? Dan apa dampak impor ini terhadap petani padi? Apakah kesejahteraan pada petani ini meningkat atau malah sebaliknya menurun? Pembaharuan dalam penelitian saya terletak pada penambahan variabel intervening, yang dimana peneliti sebelumnya belum ada penambahan variabel kesejahteraan petani sebagai intervening. Terdapat rumusan masalah dalam judul tadi. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh fluktuasi harga beras domestik terhadap volume impor beras di Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh rata-rata konsumsi beras terhadap volume impor beras di Indonesia. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh produksi padi terhadap volume impor beras di Indonesia. Yang keempat yaitu bagaimana pengaruh fluktuasi harga beras domestik terhadap kesejahteraan petani. Yang kelima yaitu bagaimana pengaruh rata-rata konsumsi beras terhadap kesejahteraan petani. Yang keenam yaitu bagaimana pengaruh produksi padi terhadap kesejahteraan petani. Yang ketujuh yaitu bagaimana pengaruh kesejahteraan petani terhadap volume impor beras di Indonesia. Yang kedelapan yaitu apakah kesejahteraan petani mampu memediasi pengaruh fluktuasi beras domestik terhadap volume impor beras di Indonesia. Yang kesembilan yaitu apakah kesejahteraan petani mampu memediasi pengaruh rata-rata konsumsi terhadap volume impor beras di Indonesia. Yang kesepuluh yaitu apakah kesejahteraan petani mampu memediasi pengaruh produksi padi terhadap volume impor beras di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan kepustakaan di masa mendatang untuk memberikan kontribusi kepada orang lain yang akan meneliti secara lebih mendalam terhadap ekonomi dan bisnis Islam, khususnya dalam mengkaji penelitian pengaruh fluktuasi harga beras domestik, rata-rata konsumsi beras, dan produksi padi terhadap volume impor beras di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022 dengan kesejahteraan petani sebagai variabel intervening. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Ada yang pertama bagi penulis penelitian ini untuk menambah pemahaman, wawasan, dan pengetahuan bagi penulis serta memperluas pengetahuan khususnya tentang ilmu ekonomi tentang impor bahan pokok di Indonesia. Yang kedua yaitu bagi akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Yang ketiga yaitu bagi objek penelitian, memberikan kontribusi positif untuk objek yang diteliti. Diharapkan para pengambil kebijakan di perusahaan atau pihak lain yang bersangkutan dengan bidang ini dapat menggunakan hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu di bab 2 ada kajian teori utama atau grand teori. Di sini saya menggunakan dua teori, yaitu yang pertama teori perdagangan internasional. Menurut Astuti 2011 dalam Paipan dan Abrar 2020, teori perdagangan internasional ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini mengungkapkan keunggulan absolut merupakan suatu berkah yang dapat dirasakan oleh suatu negara karena negara tersebut dapat menekan biaya produksi sehingga harga barang menjadi lebih rendah. Yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh Davis Ricardo. Terjadinya perdagangan internasional apabila suatu negara berfokus pada suatu produksi barang saja yang memiliki biaya produksi lebih rendah. Yang ketiga yaitu teori permintaan timbal balik dikemukakan oleh John Stuart Mill. Dalam teori ini, equilibrium suatu barang sangat penting untuk menentukan permintaan dan penawaran dari barang yang diperdagangkan. Yang kedua yaitu teori kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan petani merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sektor pertanian. Kesejahteraan petani diukur dengan indikator nilai tukar petani. Nilai tukar petani didefinisikan sebagai pengukur kemampuan tukar barang pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. Selanjutnya untuk bab 2 yaitu terdapat hipotesis. Yang pertama yaitu fluktuasi harga beras terhadap volume impor beras. Harga beras dalam negeri mengalami peningkatan karena ketersediaan beras dalam negeri berkurang, sehingga diperlukan peningkatan ketersediaan beras dalam negeri melalui kebijakan impor untuk menstabilkan harga. Dalam penelitian Anggoro dan Wikansari 2023 mengemukakan adanya pengaruh signifikan antara harga terhadap impor beras. Lalu dalam penelitian Batubara dan Rosaini 2023 mengemukakan bahwa harga terhadap impor beras berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Maka H1 fluktuasi harga beras berpengaruh terhadap volume impor beras.
Selanjutnya yaitu untuk di bab 3. Penelitian ini menggunakan data gabungan time series sejak tahun 2018 sampai 2022. Dengan lokasi penelitian mencakup seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Seluruh wilayah Indonesia dianggap relevan untuk penelitian karena penelitian ini bertujuan untuk mengaji pengaruh harga beras, konsumsi beras, dan produksi beras terhadap volume impor beras di Indonesia. Selanjutnya, untuk sampel, dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh yang berarti setiap populasi termasuk dalam sampel. Sampel penelitian ini terdiri dari data yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia dengan total 190 data yang terkait dengan harga beras, konsumsi beras, produksi beras, dan volume impor beras di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, informasi data yang digunakan adalah data yang bersifat sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non-komersial, yang sumbernya diperoleh seperti dari buku, jurnal, dan data resmi dari web Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2018 sampai 2022.